Losing time, I'm fading fast. Mental Bezzecchi terguncang. Kini giliran Casey Stoner yang ungkap dengan belak-belakan karma Bezzecchi akibat nyeruduk Marc Marquez di Mandalika, sementara Marquez berhasil juarai GP Brno. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap paling ditakuti dalam sejarah MotoGP modern. Dalam sebuah akhir pekan yang penuh tekanan di GP Brno, ia tampil dengan comeback yang benar-benar brutal. Meski hanya memulai balapan dari posisi kelima, Marquez mampu mengendalikan ritme sejak awal, menjaga ban dengan cerdas dan mengeksekusi setiap peluang dengan presisi tinggi hingga akhirnya mengunci kemenangan. Kemenangan ini bukan sekedar tambahan poin, tetapi sebuah pernyataan bahwa dirinya telah kembali ke level tertinggi setelah periode panjang yang penuh keraguan dan cedera. Akhir musim 2025 menjadi titik kelam karir Marc Marquez. Semua bermula dari insiden besar di Mandalika. Dalam pertarungan sengit, Marquez mengalami benturan keras akibat diseruduk Marco Bezzecchi. Insiden itu bukan kecelakaan biasa. Cedera parah memaksanya absen di beberapa seri tersisa musim tersebut. Bagi sang juara yang terbiasa bertarung, menyaksikan balapan dari luar pedok adalah siksaan berat. Cedera tersebut berdampak lebih besar dari perkiraan. Saat musim 2026 dimulai, performa Marquez belum kembali utuh. Ia sulit beradaptasi, belum menemukan ritme terbaik, dan tampak tidak nyaman dengan gaya balapnya. Kritik bermunculan. Banyak pihak menilai usia, cedera, dan situasi telah mengakhiri masa kejayaannya. Sebagian pengamat bahkan menyebut Marc Marquez tak lagi menjadi ancaman serius dalam perebutan gelar. Di saat yang sama, Bezzecchi justru menikmati sorotan. Ia tampil percaya diri dan menjadi salah satu pembalap yang paling diperhitungkan. Keberhasilannya membuat banyak orang yakin bahwa ia sedang menuju masa keemasannya. Namun, tidak semua orang melihat situasi itu dengan cara yang sama. Ada pula yang masih mengingat insiden Mandalika dan meyakini bahwa setiap tindakan pada akhirnya akan membawa konsekuensi. Dalam kehidupan maupun olahraga, ada sebuah istilah yang sering disebut sebagai karma. Secara sederhana, karma adalah keadaan ketika seseorang menerima konsekuensi dari perbuatan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Dan ketika berbagai peristiwa mulai terjadi pada Bezzecchi, istilah itulah yang kini ramai diperbincangkan. Memasuki seri ke-8 MotoGP 2026, keadaan berubah secara drastis. Marc Marquez yang selama ini berjuang dalam diam, tiba-tiba bangkit dengan cara yang luar biasa. Sejak sesi latihan pertama, kecepatannya langsung menjadi sorotan. Ia tampil percaya diri, agresif, dan seolah telah menemukan kembali dirinya yang dulu. Tidak ada keraguan ketika memasuki tikungan, dan tidak ada rasa takut saat bertarung dengan para rivalnya. Akhir pekan itu menjadi panggung kebangkitan Marquez. Ia menyapu bersih semua sesi dan menandai comeback yang sangat dominan. Banyak orang terkejut, tetapi bagi Marquez, itu adalah jawaban atas semua keraguan yang selama ini mengelilinginya. Di sisi lain, Bezzecchi justru mengalami crash pada seri tersebut. Kejadian itu langsung menjadi bahan pembicaraan luas. Sebagian pengamat mulai menghubungkan kejadian itu dengan masa lalu. Mereka menilai bahwa apa yang sedang dialami Bezzecchi adalah awal dari konsekuensi yang harus ia hadapi. Namun ternyata semuanya belum berhenti di situ. Pada seri ke-9 yang digelar di sirkuit Brno, keadaan Bezzecchi semakin memburuk. Ia kembali mengalami crash pada sprint race. Tekanan yang selama ini terus bertambah, tampaknya mulai mempengaruhi kondisi mentalnya. Situasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tenang, justru berubah menjadi kontroversi besar ketika Marshall berusaha membantu mengevakuasi motornya. Emosi Bezzecchi meledak. Tindakannya terhadap Marshall memicu kecaman dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa seorang pembalap di kelas MotoGP seharusnya mampu mengendalikan emosinya seberat apapun tekanan yang sedang dihadapi. Akibat tindakannya itu, Bezzecchi akhirnya menerima sanksi dan dilarang turun lintasan pada balapan berikutnya. Kejadian tersebut kemudian mendapat perhatian dari Casey Stoner. Sebagai mantan juara dunia yang dikenal memiliki pandangan tajam terhadap dunia balap, Stoner melihat bahwa persoalan Bezzecchi bukan lagi soal kecepatan ataupun kemampuan mengendarai motor. Menurut Stoner, yang sedang dialami Bezzecchi adalah pertarungan mental yang jauh lebih berat daripada persaingan di lintasan. Orang boleh menyebutnya karma, ujar Stoner.
Tetapi saya lebih melihatnya sebagai konsekuensi dari tindakan dan cara seseorang menghadapi tekanan, imbuhnya. Stoner menjelaskan bahwa dunia balap tidak hanya menguji keberanian dan kecepatan. MotoGP juga menguji karakter seorang pembalap. Ketika seorang pembalap berada di atas, ia harus tetap rendah hati. Ketika berada di bawah, ia harus tetap mampu mengendalikan emosinya. Menurut Stoner, masalah terbesar yang sedang dihadapi Bezzecchi bukanlah crash yang ia alami, melainkan tekanan mental yang terus menumpuk dan akhirnya mempengaruhi cara berpikirnya. Ia menilai bahwa insiden dengan Marshall menjadi gambaran jelas bahwa kondisi mental Bezzecchi sedang tidak baik. Ketika emosi mulai mengalahkan logika, maka Anda akan membuat keputusan yang salah. Dan keputusan yang salah biasanya membawa konsekuensi yang lebih besar, tegas legenda Ducati itu. Namun Stoner juga mengatakan bahwa apa yang sedang dialami Bezzecchi sekarang mungkin belum menjadi akhir dari semuanya. Saya rasa ini baru sebagian kecil dari konsekuensi yang harus ia hadapi. Karena luka akibat sebuah tindakan tidak selalu hilang begitu saja. Ada yang bertahan lama, ada yang kembali dalam bentuk tekanan, dan ada pula yang datang ketika seseorang sedang berada di titik terlemahnya, lanjutnya. Selain menyoroti Bezzecchi, Stoner juga menyinggung bagaimana banyak pihak pernah meremehkan Marc Marquez pada awal musim 2026. Saat Marquez kesulitan beradaptasi, berbagai komentar negatif bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa dirinya sudah habis. Ada yang menilai bahwa ia tidak akan pernah lagi menjadi pembalap yang sama. Namun Stoner justru memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, Marquez adalah tipe pembalap yang paling berbahaya ketika diremehkan. Kesalahan terbesar adalah berpikir Marquez sudah selesai. Orang-orang terlalu fokus pada cedera dan lupa pada mentalitasnya. Dia pernah jatuh berkali-kali, tetapi selalu menemukan cara untuk bangkit, tutup Stoner. Stoner menjelaskan bahwa tidak semua pembalap mampu bertahan setelah melewati cedera panjang. Banyak yang kehilangan kepercayaan diri, banyak yang tidak lagi berani mengambil risiko. Tetapi Marquez berbeda. Baginya, penderitaan justru menjadi alasan untuk bekerja lebih keras, dan kini hasilnya mulai terlihat. Marc Marquez kembali meraih kemenangan demi kemenangan. Setelah menyapu bersih GP Hungaria, ia kembali menjuarai GP Brno meski hanya memulai balapan dari posisi kelima. Ia membuktikan bahwa seorang juara sejati tidak ditentukan oleh seberapa keras ia terjatuh, tetapi oleh seberapa kuat ia bangkit. Losing time, I'm fading fast. Duo bos Ducati dibikin histeris. Marc Marquez berjuang seperti singa, start T5 langsung obrak-abrik sirkuit Brno dan finish juara pada balapan utama MotoGP Ceko. Sementara itu Aprilia semakin terpuruk. Balapan utama MotoGP Brno menjadi salah satu seri yang paling menyita perhatian para penggemar musim ini. Bukan hanya karena persaingan yang sangat ketat di lintasan, tetapi juga karena berbagai drama yang terjadi sebelum lampu start padam hingga bendera finish dikibarkan. Semua mata tertuju kepada Marc Marquez yang memulai balapan dari posisi kelima. Banyak yang memprediksi dirinya akan kesulitan menembus barisan depan karena para rival tampil begitu cepat sepanjang akhir pekan. Namun apa yang terjadi justru di luar dugaan. Marquez menunjukkan mental juara yang selama ini membuatnya begitu disegani. Ia tampil sangat agresif sejak lap pertama dan mulai menekan semua pembalap yang berada di depannya tanpa memberikan ruang sedikit pun. Saat lampu merah padam, Marquez langsung melesat dengan sempurna. Ia memanfaatkan momentum di tikungan awal untuk memangkas jarak dengan rombongan depan. Gaya balapnya yang khas dengan pengereman sangat terlambat kembali menjadi senjata andalan. Satu persatu lawan berhasil ia lampaui. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut. Marquez seolah ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa dirinya masih menjadi pembalap yang paling berbahaya ketika sedang memburu kemenangan podium. Para penonton di tribun Brno pun dibuat terpukau oleh aksi-aksinya. Setiap kali Marquez melakukan overtake, sorakan keras langsung menggema di seluruh sirkuit. Di garasi Ducati, suasana berubah menjadi sangat tegang sekaligus penuh harapan. Dua bos besar Ducati tampak tidak bisa duduk dengan tenang menyaksikan aksi pembalap andalan mereka.
Mereka berkali-kali berdiri dari kursi ketika Marquez berhasil memangkas jarak dengan para rival dengan gaya balap yang sangat agresif dan presisi. Ketika akhirnya Marquez mengambil alih posisi pertama, suasana garasi langsung pecah. Sorakan, tepuk tangan, dan ekspresi tidak percaya bercampur menjadi satu. Mereka seolah menyaksikan sebuah pertunjukan luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh seorang juara dunia berkali-kali seperti Marc Marquez. Semakin balapan mendekati akhir, Marquez justru terlihat semakin kuat. Ia terus menjaga ritme dan tidak memberikan kesempatan kepada para rival untuk mendekat. Setiap lap yang dilalui semakin mengukuhkan dominasinya. Hingga akhirnya bendera finish dikibarkan dan Marc Marquez keluar sebagai juara. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi sebagai tanda podium kemenangan. Senyum lebarnya tidak bisa disembunyikan. Podium kemenangan ini bukan hanya sekedar tambahan poin, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa dirinya kini benar-benar serius memburu puncak klasemen dunia. Sementara itu, suasana yang sangat berbeda justru terlihat di kubu Aprilia. Tim yang sebelumnya berharap banyak pada Bezzecchi harus menerima kenyataan pahit. Situasi yang sudah sulit sejak sprint race semakin memburuk menjelang balapan utama. Bezzecchi yang semula menjadi tumpuan tim justru tidak bisa turun bertanding setelah menerima hukuman berat dari steward. Keputusan tersebut menjadi pukulan besar bagi Aprilia yang sedang berusaha mempertahankan posisi mereka dalam perebutan gelar musim ini. Bezzecchi hanya bisa menyaksikan jalannya balapan dari dalam pit box. Di hadapannya, layar televisi menampilkan aksi para pembalap yang sedang bertarung di lintasan. Namun yang paling menyita perhatiannya tentu saja adalah penampilan Marc Marquez. Dari posisi kelima, Marquez bergerak cepat melewati lawan-lawannya dan mengambil alih jalannya balapan. Setiap overtake yang dilakukan Marquez seolah menjadi tekanan tersendiri bagi Bezzecchi. Sebab ia sadar kemenangan Marquez akan membuat persaingan klasemen semakin ketat dan posisi yang selama ini ia duduki di puncak mulai terancam. Ekspresi Bezzecchi terlihat serius sepanjang balapan. Tidak ada senyum, tidak ada sorakan. Ia hanya menatap layar televisi sambil menyaksikan bagaimana Ducati tampil sangat dominan di Brno. Sesekali kamera televisi menyorot suasana pit box Aprilia yang terlihat muram. Para kru juga tampak kecewa karena mereka tidak dapat berbuat banyak untuk membantu situasi yang sedang dihadapi tim. Semua hanya bisa berharap agar mereka mampu bangkit pada seri berikutnya. Sebaliknya, Ducati justru sedang menikmati salah satu momen terbaik mereka musim ini. Kemenangan Marc Marquez membuat suasana garasi berubah menjadi lautan kebahagiaan. Para mekanik saling berpelukan, para petinggi tim tersenyum lebar, dan seluruh kru merayakan hasil luar biasa tersebut. Mereka tahu podium kemenangan di Brno memiliki arti yang sangat besar karena bisa menjadi titik balik dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Marquez sendiri tampak semakin percaya diri. Ia merasa bahwa performa motor dan kerjasama dengan tim semakin sempurna. Setelah berbagai tantangan yang ia hadapi dalam beberapa musim terakhir, kini ia kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Brno menjadi bukti bahwa dirinya belum habis. Justru sebaliknya, Marc Marquez terlihat semakin berbahaya ketika aroma perebutan gelar dunia mulai terasa. Kini persaingan klasemen semakin memanas, selisih poin semakin tipis, dan tekanan akan semakin besar pada setiap seri berikutnya. Semua mata kembali tertuju kepada Marc Marquez. Jika ia mampu mempertahankan performa seperti di Brno, bukan tidak mungkin dirinya akan segera merebut posisi teratas klasemen dan kembali menjadi raja MotoGP. Sementara itu, Aprilia harus segera menemukan cara untuk bangkit dari keterpurukan. Jika tidak, dominasi Ducati dan kebangkitan Marc Marquez bisa menjadi mimpi buruk yang sangat sulit dihentikan hingga akhir musim nanti. Losing time, I'm fading fast.